Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Insya Allah sehat semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, pelajaran pekan ini yaitu tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Ayo, siapa yang sudah hafal surah An-Nasr? Pasti semuanya sudah hafal ya. Ayo kita baca sama-sama. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Artinya, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Masya Allah teman-teman. Jadi di dalam surah An-Nasr ini terdapat pesan dalam surah An-Nasr. Nah, di situ ada di dalam cerita tentang kemenangan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca ceritanya ya. Simak penjelasan Ustazah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya teman-teman, jumlah orang kafir lebih banyak loh dibanding orang yang sudah beriman. Meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar. Nabi menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karenanya tak ada satupun orang mukmin yang gentar menghadapi perlawanan, tekanan orang kafir. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu selalu mengajarkan kepada umatnya, kepada pengikutnya untuk selalu berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pertolongan, diberikan jalan yang lurus dan segalanya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, apabila ada kesulitan ataupun dalam kesenangan, selalu memohon kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah terjadi. Dan pastinya kita selalu berdoa agar selalu diberikan jalan yang lurus, agar kita tidak tersesat. Nah teman-teman, dengan berdoa mereka, umat Nabi Muhammad ketika itu, terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak diperangi. Walaupun jumlah mereka sedikit teman-teman, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contohnya
peristiwa perang Badar. Ada yang pernah dengar belum ceritanya peristiwa perang Badar? Nah, teman-teman, jumlah tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu hanya 315 orang, sedangkan tentara kafir Quraisy 1000 orang. Masya Allah, jauh sekali teman-teman. Tentara orang Muslim hanya 315 orang, sedangkan orang kafir Quraisy ada 1000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentara berupa malaikat. Masya Allah, ada yang pernah belum dengar ceritanya ataupun videonya? Di situ terlihat, sudah pernah nonton ya teman-teman? Terlihat itu pasukan malaikat yang berwarna putih menggunakan kuda lari dan beribu-ribu malaikat membantu orang muslim. Itu hanya kekuasaan Allah, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Karena Allah memiliki segalanya. Ketika Allah berkehendak, kun fayakun, maka terjadilah teman-teman. Jadi tadi apa? Allah menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kemenangan yang gemilang. Karena sudah dibantu oleh bala tentara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zuhri menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah mengirimkan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Akhirnya pasukan Muslim berperang dengan kaum Quraisy di luar kota Mekah. Allah membuat pasukan Quraisy kalah dan memenangkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum Quraisy untuk menyerah dan akan memaafkan mereka. Akhirnya mereka masuk agama Islam secara berbondong-bondong, dan pada saat itu juga Allah menurunkan Quran surat An-Nasr ayat 1-3 yang sudah kita bacakan di awal tadi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ada dua hal yang dapat kita petik dari surah An-Nasr ini. Saat setelah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Yang pertama, tadi kan ada dua hal. Yang pertama, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Masuk Islamnya orang-orang musyrik Mekah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang bersikap toleran dan cinta damai. Masya Allah ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin. Kenapa? Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu hasil kerja mereka, dan biasanya mereka selalu bersikap sombong, padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah semata-mata itu jasa para pejuang. Setelah meraih kemenangan, orang mukmin seharusnya membaca tasbih. Bagaimana suara bacaan tasbih itu? Bacaan tasbih itu adalah Subhanallah, Maha Suci Allah, dan istighfar, Astaghfirullah, agar terhindar dari perasaan takabur atau sombong. Jadi teman-teman, tadi di sini yang pertama tadi kita petik yaitu orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sudah mendapatkan hidayah. Jadi kita bersyukur teman-teman, kita sudah menjadi
orang Islam ataupun dari lahir kita sudah terlahir dalam keadaan Islam dan kita adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi apa nak? Kita harus rendah hati ketika kita mendapatkan kemenangan, ketika kita mendapatkan juara. Kita harus bersyukur karena ini semua kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Selanjutnya, jadi kita tidak boleh sombong. Kita harus bersyukur apa yang telah kita dapat. Sekarang yaitu pokok isi kandungan surah An-Nasr adalah satu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan atau kejayaan. Kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman agar bertasbih, memuji Allah dan beristighfar, memohon ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Masya Allah ya teman-teman. Begitu kita sudah tahu cerita tentang surah An-Nasr ini, begitu pentingnya kita bersyukur. Begitu dahsyatnya pertolongan Allah kepada kita. Jadi teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.